Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang kembali di Ngopi Malam, ngobrol perkara Islam dan masalah umat. Nah, saya Om Pai akan menemani Mitra Edisi FM selama 1 jam ke depan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengulas karakteristik sahabat Nabi, yang dimana itu nanti akan kita ulik bersama narasumber kita pada malam hari ini, yang dimana sahabat-sahabat Nabi ini pasti akan memberikan kita gambaran, akan memberikan kita inspirasi agar keimanan kita makin kokoh. Baik, pemirsa Mitra Edisi FM, pada malam hari ini tetap sama, kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kang Iya Kurniawan. Assalamualaikum Kang Iya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ini kayaknya belum ngopi ya. Iya, kalau udah ngopi lain lagi. Waalaikumsalam. Nah itu kalau udah ngopi. Ini belum ngopi ya, Kang Iya? Belum. Waduh, Belum. saya Masalah nggak ya? tahu sebenarnya nggak masalah, Nggak masalah. banget sih, cuma sayang sekali karena kita berada di program Ngopi Malam. Kalau gitu dibuka aja slot untuk amal soleh teman-teman Iya, semua kan di gitu. Balikpapan ini insya Allah banyak tuh ya. bener. Tempat-tempat kopi lah Tempat kopi. gitu. Iya sih. Pengusaha kopi. Pengusaha kopi boleh. Monggo silakan. Pengusaha untuk- non kopi juga sebenarnya boleh aja. Kan? Boleh juga ya. Benar. Tapi kekantalannya kopi itu kan cocok nih. Ya, jadi apa namanya tuh kafe-kafe boleh tuh. Boleh, gitu boleh. ya. Ya. Untuk jadi sponsor Sponsorship ya di acara Ngopi acara Malam. Ngopi Malam. Betul. Baik. Kita membuka peluang pahala jariah kepada Mitra Edisi FM yang ingin bergabung bersama kita Di program di program Ngopi Malam. Malam. Sih. Tepuk tangan. Nah, Kang Ya, kita balik lagi di tema kita. Betul. Bukan kembali ke laptop ya, kembali ke kopi. Kembali ke ngopi. Ya. Kembali ke ngopi. Satu pekan kita baru ngopi lagi. Nih. Sebenarnya setiap hari ngopi aja sih. Cuma kita edisinya ini spesial banget di pada malam hari ini. Betul. Kang Ya nih sebenarnya tiap hari ngopi nggak sih? Ngopi dong. Yakin? Ngopi insya Allah. Yakin ya? Iya. Oke. Ngopi. Nah, Kang Ya nih kalau ngopi nih ya, sering sendiri atau bareng sama sahabat tuh? Nah, ini pertanyaan yang penuh tendensi ya. Ya iya dong. Ngopi itu memang dua kondisi tadi itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau biasanya sendirian itu ya biasanya dia merencanakan yang ya pengen menikmati masalahnya lah gitu. Lagi merenung ya? Tapi kalau saya lebih sering ngopi itu bersama sahabat-sahabat ngumpul. Oke. Iya, kita ngumpul, ngopi dan di situ biasanya kita bercerita gitu, berbagi dan macam-macam dah. Oke. Berarti ini seringnya Kang Ya kalau ngopi itu sama-sama sahabat ya? Sama sahabat dong, itu lebih asik kok. Lebih Papai. asik. Nah, pada malam hari ini Kang Ya kita nggak mau gibahin teman-temannya Kang Ya ya. Kalau kita mau bahas itu kan jadi gibah nanti ya kan. Nah, oke. Jadi Kita ngomongin sahabat ini. sahabat, tapi bukan sahabatku. tapi bukan sahabat. Bukan sahabatnya Ya, Om Pai. Bukan sahabatnya, bukan sahabatku, bukan sahabatnya Mas pemirsa Uli. Edisi FM. Gitu ya. Iya dong. Iya. Nanti jatuhnya gibah, kita dapat dosa. Oke, benar. Nah, makanya pada malam hari ini menarik sekali Kang Ya nih, karena kan kemarin kita udah bahas dari ngopi untuk Palestina tuh. Ya kan? Ini sahabat yang paling bagus, paling baik, jadikan inspirasi kan siapa lagi kalau bukan sahabat dari Nabi Muhammad Allahumma sholli SAW. ala Muhammad. Betul lah tuh, itu yang harusnya kita angkat ya. Iya. Kita tadaburi, kita Betul. cari hibar-ibar yang ada, mengambil hikmah-hikmahnya betul. Iya. Bagus itu. Nah. Jadi kita mau ngobrolin sahabat itu. Ngobrol sahabat dong, sahabat Nabi lah, bukan sahabatnya Kang Ya lah ya. Nah, harus dikasih tahu Boleh. dulu nih. Sepakat saya. Sepakat. Nah, Sepakat. Kang Ya nih kayaknya saya menarik ya, sebelum kita jauh nanti mungkin Kang Ya punya referensi sendiri ya. Kalau dari saya pribadi nih sahabat yang menurut saya Yang lagi layak terlintas nih, gitu ya. Yang lagi terlintas gitu ya. Yang lagi terlintas di benak saya tuh sahabat Umar bin Khattab tuh. Bagaimana beliau tuh yang tadinya senggol bacok ya kan, senggol bacok nih ya kan, senggol bacok. Kemudian ketika sudah terinstall oleh pemikiran Islam, dia menjadi insan garda terdepan untuk membela Nabi Muhammad tuh. Mengagungkan Islam. Betul. Betul. Masya Allah tuh. Iya benar.
itu santer lah kita juga selain para sahabat yang lainnya. Tentunya kalau disebut siapapun ya sahabatnya Rasul ya layak semuanya mengandung hikmah yang harus kita teladani insya Allah gitu Om Pai ya. Ya mungkin malam ini Om Pai terlintas gambaran Umar bin Khattab. Betul. Gini. Terus mau ngapain gitu? Sahabat Umar itu seperti apa sih? Benar sih apa yang tadi Om Pai sampaikan bahwa Umar bin Khattab itu paling dikenalnya oleh kebanyakan adalah bahasanya pernah kontroversi itu. Ada yang menyebutkan beliau adalah sosok yang keras gitu. Beliau itu yang memang fisiknya juga kuat gitu. Atau tadi bahasanya senggol bacok gitu ya, itu istilah saja lah ya. Termasuk juga ada yang mengatakan dengan peristilahan kekinian, tapi bukan berarti yang ini ya, bahwa beliau ini dulu tuh preman gitu. Nah, makanya dulunya preman, ketika dia terinstall Islam tuh udah langsung garda terdepan nih. Ini gue banget nih Islam nih. Gimana tuh Kang ya? Ya, memang secara karakter atau secara tabiat Islam itu akan membuat orang itu tunduk selembut itu. Tapi artinya lembut juga bukan berarti lembut lalu tidak bisa keras juga, begitu Om Pai. Jadi bahwa Umar bin Khattab itu betul bahwa karakternya keras, karakternya dia itu memang kita kenal beliau itu ahli gulat lah. Kalau mungkin kawan kita ada yang senang nonton MMA gitu ya. Kalau kita tanya siapa favorit, itu Habib gitu ya. Itu tidak ada apa-apanya lah gambarannya. Beliau tuh sosok yang kalau udah gula tuh udah ada yang nandingin gitu. Ya, dia kuat memang gitu. Dan itu santer seantero Jazirah Arab tuh ya tahu kalau Umar tuh ya sehebat itu gitu dalam kekuatan fisiknya. Makanya kita dengar waktu kisah hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ada yang memang akhirnya tuh ya walaupun itu udah teralurkan ya. Ada yang berangkatnya malam, ada yang mengendap-endap gitu ya. Umar bin Khattab kan berbeda dengan yang lain. Dia malah mengumumkan mau hijrah ke Madinah. Jadi siapapun yang mau menghalangi saya ya atau yang siap istilahnya istri kalian menjadi janda, silakan temui saya di sini. Wah, itu kan jadi kontroversi, ngeri gitu. Berarti orang lain mengendap-endap, diam-diam, ini malahan mengundang. Nah, memang itulah yang karakter yang nampak kuat. Nah, di dalam sosok Umar bin Khattab. Yang tadi kesimpulannya gini, bahwa kata Om Pai gini, ketika terinstall Islam ya, masuk ke dalam dadanya menjadi perilaku yang akhirnya berubah gitu. Dulu mungkin dia bisa amuradul gitu, tapi hari ini dengan Islamnya kita melihat kisah-kisahnya beliau yang begitu heroik juga, membela Rasul, membela dakwah, meninggikan kalimah Allah, mendakwahkan kemanapun dia. Dengan apa ya? Tetap dengan sosok Umar bin Khattab dan kekhasannya. Jadi Islam itu merubah dari sisi yang akhirnya memang bisa dibolehkan berubah. Ada yang tidak perlu berubah pun ada. Jadi kekuatannya Umar bin Khattab setelah Islam lantas tidak jadi melemah gitu, enggak. Beliau tetap dalam kondisi yang terkenal dengan kekuatannya. Itu salah satunya ketika hijrah. Nah, itu memang karakter Islam. Risalah yang begitu hebat yang berikan ya namanya wahyu dari pencipta itu. Sehingga nantinya ketika masuk ke dalam diri manusia, ini ceritanya manusia. Jadi siapapun ya. Jadi bukan dakwah Islam itu Rasul membawa Islam itu hanya untuk umat Islam ya enggak kan. Justru untuk seluruh manusia ya. Nah, karakternya adalah kekuatan akidah yang lahir dari wahyu itu memuaskan akal. Itu yang menjadikan akhirnya kita harus punya sudut pandang sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam. Jadi jangan juga dikira bahwa Umar bin Khattab itu sosok yang hanya seperti itu saja, lalu sembarangan berpikirnya. Tidak. Umar bin Khattab itu khas juga dengan kebijaksanaan ketika dia itu memberikan pendapat-pendapat. Jadi di Mekah itu Om Pai ya. Jadi ada ya kalau kita emang ngumpul-ngumpul ngopi lah di pojokan-pojokan gitu ya, pojokan-pojokan pasar gitu. Itu pun sama di sana tuh ada ya bahasa yang dikenal dalam sejarah itu kayak parlemen dia tuh, ngumpulnya para bani gitu. Para keluarga-keluarga. Bukan warung kopi ya. Bukan. Lalu ada musik dangdutnya gitu, enggak. Jadi di sana memang tempat ngumpul ya, memberikan pendapat, mengobrol tentang usaha dan segala macamnya. Itu ada tuh di perkumpulan itu. Nah,
beliau Umar bin Khattab itu sosok yang kalau memberikan pendapatnya itu selalu tepat, presisi dan bijak gitu. Dan kita jangan lupa juga Om Pai. Jadi walaupun kita gambarkan beliau ini sosok yang kuat keras ya, tapi beliau ini ketika mudanya Umar bin Khattab sebelum jadi pedagang dia pengembala ternak domba gitu. Dan dia terkenal yang berhasil. Orang tuanya bangga kepada Umar bin Khattab karena memang berhasil mengembalanya. Ya sampai-sampai ada kakaknya itu menghampiri beliau, pengen tahu, kepo lah kalau bahasa kita. Kepo ya. Ini Kepo banget. kamu apain sih gitu. Baru keluar kalimat-kalimat. Ya, ini jangan gampang menyimpulkan secara general ya. Jadi general. Jadi Umar bin Khattab dengan gambaran seperti itu ternyata pemikirannya itu ya luas, open mind gitu loh. Open mind. Ya, sampai dia menyampaikan begini, jika engkau mengembala ternak atau domba ini, maka perlakukanlah gembalaanmu seperti engkau mengasihi saudaramu. Nah, itu kalimat-kalimat yang keluar dari siapa? Umar bin Khattab tuh. Kan Umar bin Khattab tuh dulu mengembala domba tuh. Itu sebelum Islam atau sebelum? Iya, sebelum dia hijrah menjadi muslim tuh. Itu Iya. udah begitu ya. Dari sana terus dia juga kan berubah jadi pedagang. Pedagang sampai ke mana itu, ke negeri Syam juga. Terus dia menyampaikan juga, dia bersekongkol tuh untuk membuat dominansi monopoli lah bahasanya. Nah, dia belum Islam tapi dia sudah memberikan kebijaksanaan. Jadi sosok-sosok yang seperti itu pun udah harus kita buka. Yang namanya ngopi ya, ngopi itu melek nih. Melek. Jadi kita harus melek dari semua sisi, jangan sampai hanya satu sisi saja. Jadi ini yang nanti saya akan inline-kan kenapa akhirnya sangat layak Islam itu bersemayam di dalam dadanya, walaupun memang Rasul pernah meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta di antara dua Umar menjadi pembela agama. Dua Umar. Ya, salah satunya Umar bin Khattab, yang satunya itu kan panggilannya tuh siapa tuh? Yaitu Umar juga, Abu Lahab. Karena dengan kehartaannya tuh. Kalau Umar bin Khattab kan dengan kekuatannya. Nah, dalam gambaran seperti itu, Umar bin Khattab itu dalam perdagangan keluar kata-kata bijak yang mereka tuh ketar-ketir juga melihat ke pola pikir yang diberikan oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi karakter kerasnya tuh memang tetap keras. Pegulatnya tetap dia memang nomor satu, nomor wahid lah. Susah dikalahkan gitu. Ngeribet. Bahwa seperti itu. Nah, ini yang paling menarik Om Pai. Jadi tadi yang saya ceritakan, ada sisi yang kadang tidak kita bongkar, yaitu salah satunya beliau itu open mind. Dia benar-benar mempergunakan perasaannya, mempergunakan pemikirannya, terutama pemikirannya. Akliyahnya beliau itu ya tidak taklid buta. Iya. Tidak taklid buta, walaupun ya di dalam satu momen dia itu terperangkap dengan siasat-siasat yang menyesatkan. Opini-opini yang terus digemboskan lalu menjadi kebenaran secara umum. Tapi belum diteliti tuh. Nah, ini yang akhirnya kan beliau ini kan di awal menentang Islam, dakwahnya Rasul. Menentang tuh. Gitu. Dan dia akhirnya begini. Di sana itu saking banyaknya. Jadi cepat berkembang Islam itu dengan dakwahnya Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat-sahabat sebelum nyampainya ke Umar bin Khattab tuh. Nah, akhirnya apa? Gelisah kan. Semua bahan itu gelisah, terutama yang dipimpin oleh Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab itu pamannya kan, pamannya Rasul. Jadi Rasul itu kan ada ayahnya Rasul, Abdullah gitu kan. Terus ada paman Abbas, ada paman Hamzah, ada paman Abu Muthalib sama paman Lahab itu. Nah itu pamannya itu yang menentang. Abu Muthalib itu yang punya Ali gitu. Beliau dari Nabi Muhammad dari Abdullah. Ada paman Hamzah yang nanti jadi pembela Islam juga. Nah dalam gambaran-gambaran seperti ini, saking banyaknya bani di sana itu akhirnya disusunlah kata Umar bin Khattab nih Om Pai. Gini aja sudah. Jadi di tempat parlemennya tadi itu ngomong gini aja. Warung kopi. Gampangnya gitu lah ya. Iya, benar. Gini aja. Urusan Abdul Manaf atau Bani Manaf itu urusanku sudah. Bani yang lain silakan. Ya, jadi mereka akhirnya mengamankan semua keluarganya jangan sampai dia meninggalkan milahnya nenek moyang. Jadi jangan sampai mengikuti milahnya Muhammad gitu tuh. Akhirnya kan strategi itu dibikin oleh para parlemen lah, atau kumpulan tadi itu. Akhirnya Umar bin Khattab menjaga keluarganya,
Lalu Dari dakwah tadi ya? ya dari efeknya keberhasilan dakwah Rasul itu dari rumah Umar Abu Arqam bil Alqam terus menyebar gitu. Kan semakin banyak tuh. Jadi masyarakat itu semakin aneh. Ini apa nih? Mau tidak mau harus dipersekusi gitu. Mau tidak mau harus dipersekusi. Termasuk akhirnya diambil Umar bin Khattab mengamankan di keluarganya. Nah, dilalahnya Om. Dilalahnya. Dia sangat keras mengkritisi itu adalah yang akhirnya memberitahukan bahwa adiknya sendiri termasuk iparnya itu ternyata dia adalah pengikut ajaran Muhammad begitu tuh. Oh, kagetnya beliau. Keras, iya keras. Ya memang karakternya keras, marah, mudah untuk istilahnya ringan tangan tuh ringan tangan mah baik ya. Pokoknya mudah mukul tuh lah. Akhirnya ringan tangan ya bener ya. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dia datengin tuh rumah adiknya di Gedor. Nah di saat itu di rumahnya itu ada 3 orang, satu yang ngajarin ya utusan Rasul, ya, termasuk juga adiknya Umar bin Khattab suami istri itu. Iya. Begitu di Gedor, dia berteriak salam. Begitu digedor tuh tahu itu suaranya Umar bin Khattab. Oh, ngeri itu, takut tuh. Keder tuh. Jangan salah tuh. Dan semua jazirah Arab tuh takut sama beliau. Dan ini udah pastikan pasti bawa pedang. Ya, pasti ya dia. Iya, dia kan waktu mendapati berita itu dia langsung merasa kayak kecolongan. Wah, ini kan bahasa kecolongan tuh sering juga nih. Waduh, kecolongan. Ya. Diangkutnya pedang, digusur lah bahasanya, ini bahaya lah. Ini udah ternyata saya kecolongan adik sendiri. Beserta iparnya. Begitu nyampe ke rumah adiknya, akhirnya ya itu terjadilah istilahnya ada sempat kalau tidak salah dalam riwayatnya itu di tempat kena pukulan gitu. Tapi diumpetin tuh utusan Rasul itu ke belakang ya untuk mengamankan dia, ada adabnya gitu ya, dilindungi gurunya gitu. Nah, nggak kayak antum gitu ya, gurunya tuh didorong-dorong gitu. Harus jadi penolong dong, jangan aku. Nah, antum ya. Nah di situ Om Pak ya. Nah disitulah. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa memang tabiatnya beliau itu keras, tapi memang beliau tuh membawa karakter yang open mind. Dia akliyahnya tuh bergerak, akliyahnya tuh sangat terbuka gitu. Jadi tidak taklid buta. Taklid buta. Dia pokoknya main perasaan, enggak. Dia benar-benar open mind. Begitu datang sampaikan, memang amarah itu menjadi meluap, lalu meminta adiknya untuk menyerahkan itu kertas apa itu. Terus disampaikanlah yang musuh ilal mutahharun katanya. Tidak boleh menyentuh ini kecuali orang-orang suci. Kalau nggak salah itu di riwayat yang lain pernah disampaikan untuk bersuci dulu tuh. Dan ngikut karena saking pengen taunya ada lembaran di tangan adiknya itu apa. Dibacalah itu. Iya, dibacalah itu. Kita baca, beliau baca dan itu ternyata surah Toha. Surah Toha dibaca sama beliau, singkat katanya dibaca, lalu dia menghentikan bacaannya dengan penuh rasa kaget. Nah inilah yang akhirnya inline dengan berpikir gitu loh. Akhirnya beliau menyampaikan, setelah ayat-ayat itu dibaca, lalu dia menyampaikan, inikah yang membuat Muhammad dibenci oleh kaum Quraisy? Itu pertanyaan bukan apa-apa, justru penasaran, ini apa salahnya? Inikah yang membuat Muhammad itu ditentang oleh Quraisy? Nah ini yang harus ditangkap, ternyata akliyahnya atau logika gitu ya, yang menjadikan basis untuk menerima wahyu, menerima hidayah itu dia buka tuh. Karena memang itu secara ini alat satu-satunya manusia untuk menentukan benar, yaitu akliyah, berpikir. Setelah menyampaikan itu, di kesimpulan itu ini pasti bukan bikinan Muhammad. Ini ayat yang sebegitu hebat. Lalu di sana kan rame dengan syair tuh. Ini syairnya juga tidak ada tandingannya. Syair ini tidak ada tandingannya, luar biasa. Nggak mungkin ini bikinan manusia, nggak mungkin. Inikah yang membuat Muhammad tuh diusir atau dipersekusi atau diganggu dakwahnya. Nah setelah itu dia melanjutkan. Nah ayat ini yang akhirnya saya kuat untuk mendorong diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Jadi di situ Allah menyampaikan, pas setelah dia menyampaikan tuh baru dia sebut lagi, ayatnya dibaca lagi, kalimatnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni.
wa aqimis sholati lidzikri gitu. Jadi langsung di poin itu menyampaikan, jadi seolah-olah Allah menyampaikan setelah dia akliyah terbuka, innani anallah, inna sesungguhnya ni aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, langsung nyuruh, sembahlah saya. Jadi Muhammad itu bukan yang mau disembah, Tapi ini Allah. bener, justru salahnya apa? Itu rangkaian ayat sampai ke kurang lebih ayat 15 tuh, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, langsung sembah saya, sembahnya tuh ya Allah, bukan Muhammad kok. Tegas banget itu. Tegas. Dan di situ salahnya Muhammad apa tuh? Nah ini yang akhirnya kita nih Ompai harus memang membuka nih. Makanya layak umat Islam, layak itu ajaran Islam itu untuk diterima oleh seluruh manusia. Sebelum dia itu meyakini Al-Quran, justru akliyahnya itu akan menangkap kebenaran itu. Nah sampai-sampai kalimat yang tadi itu mengokohkan lah. Lalu dia menyampaikan kepada adiknya, wahai adikku, hantarkan saya kepada Muhammad. Ada dong. Iya, jadi keder. Dan itu keder tuh. Jangan-jangan Muhammad ini mau digelutin gitu kan. Tapi ya, begitu datang, ketemulah dengan Paman Hamzah. Paman Hamzahnya Muhammad itu udah menjadi Muslim tuh. Iya. Nah, lalu menyampaikan, wahai Umar, wah itu paham betul kalau Umar itu sangat keras. Lalu Paman Hamzah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminta berdoa kepada Allah, yaitu dia meminta kepada Allah tentang dua Umar, diantaranya menjadi pembelanya. Masya Allah. Dan benar begitu datang berhadapan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud kalau ikutin judul yang tadi, iman tuh ya iman sekokoh itu, produktif itu diawali dengan kokoh yang tidak bisa bergerak dari akal, tidak bisa tercerabut dari akal. Benar. Gitu Kang. Kalau saya dapat ini kan Kang, berarti itu hasil dari pemikiran dong. Betul. Jadi gini, bahwa Islam itu sebuah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Gitu. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi yanzilu ala Muhammadin, yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, yang mengurus tentang al-kaun wal haya wal insan. Waman ala qotiha jami'iha bima qoblal hayatid dunya wa ba'daha. Jadi pemikiran dasar yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, yang mengatur alam semesta, manusia dan kehidupan, baik urusannya itu sebelum kehidupan dunia ada, setelahnya dan saat ininya. Itu yang akhirnya kita pahami itu. Tapi sebelum dia kenal dengan Allah tuh ya manusia itu secara alat punya dua. Pertama adalah perasaan. Dengan perasaan itu kan manusia tuh gini, iya rasa-rasanya benar gitu tuh kan. Ada kan, ini jodohmu Ompa, iya rasa-rasanya benar. Dari mananya? Dari hidungnya. Hidungnya mancung ya, iya. Begitu tengok yang sebelah mancung lagi, oh ini lain. Nah, rasa-rasanya mirip ya. Perasaan itu juga yang akan menjadikan kesimpulan benar, tapi sifat perasaan itu berubah-ubah. Makanya di dalam Islam itu ada alat yang kedua, Allah sudah titipkan kepada manusia, namanya adalah akliyah, akal. Nah akal inilah yang berangkat untuk menilai di awal, sebelum ketemu tentang Allahnya itu, sebelum ketemu dengan Al-Qurannya. Jadi akidah itu ya sampai dasar diri manusia menentukan baik benarnya melalui alat yang diberikan oleh Allah, yaitu akal. Dan semua manusia punya akal. Betul. Yang nantinya kesimpulannya muaranya akan kepada Allah. Siapapun namanya manusia akan kembali kepada Allah. Makanya di dalam ayat kan ada penjelasan bahwasanya kita ini sebelum alamnya dunia, kita ini sudah Allah tanyakan gitu, bersaksi mereka itu semua ruh yang ditiupkan di dalam rahim ibunya itu kan sudah dipersaksikan. Sampai-sampai ruh itu menyampaikan bala syahidna, benar bahwa engkau adalah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah itulah iman. Makanya begitu lahir mau di rahimnya siapapun gitu ya, selain muslim, apa sifat atau tabiat bayi tadi? Yuladu alal fitrah. Mereka tuh fitrah. Sampai nanti dinajasikan, dinasorokan, diyahudikan, diislamkan, yaitu adalah ruang berikutnya. Nah, gitu. Nah ini jadinya Umar bin Khattab dengan terinstalnya Islam, apa Ompa yang terjadi? Dia tidak berubah karakternya, marahnya yang diatur. Betul. Marahnya yang teratur. Marah yang hanya dibolehkan oleh Rasul, gitu, dibolehkan oleh Islam, dibolehkan oleh syariat. Akhirnya dia marah. Hal-hal tertentu, malahan orang paling lembut juga. Jadi gitu. Jadi tidak lantas karakter itu hilang.
itu memang karakter yang nantinya diatur oleh ketundukan iman tadi. Allah membolehkan, boleh, enggak, gitu. Diminum dulu kopinya, Om Pai. Oh iya, minum kopinya nih. Ya Allah. Aduh, Manis banget. manis banget. Manis banget. Kok nggak ada suaranya, Om? Ini kayaknya virtual minumnya. Iya, dalam hayalan. Ya kan? Bandel. Aduh. Nah, Kang Ya nih tertarik nih, menariknya kan gini, menguatkan iman dari sahabat Rasul kan. Kira-kira nih, Kang Ya kan sering ngopi tuh sama teman-teman. Ada nggak sih sebenarnya teman-teman tuh yang punya karakter pada masa lalunya tuh gelap? Nah, sering senggol bacok juga lah ya kan. Yeah, ada nggak yang sekarang ini Kang Ya temui teman-teman yang ketika sudah mempelajari Islam, terintahan Islam, dia tuh berubah. Iya. Ada nggak tuh, Kang? Jelas ada. Jadi kayak gini, kalau saya melihat dengan gambaran seperti hijrahnya istilahnya, ketika Islam datang lalu diberitahukan selain kepada keluarganya, iya, ternyata kepada Abu Bakar Siddiq, yang karakternya seperti Abu Bakar Siddiq yang lalu menemukan Umar bin Khattab yang karakternya dengan kekhasannya Umar bin Khattab. Lalu ada Utsman bin Affan dengan karakternya beliau, dan begitu pula dengan Sayyidina Ali. Karumallahu wajhah. Nah, itu seolah-olah sedang diberikan pola. Kita tuh belajar melihat pola. Oh iya. Melihat pola atau kakean pola kalau sekarang? Nah, itu malu. Kakean pola. Gak ada kopi, pura-pura minum kopi. Kakean pola. Pencitraan. Nah, jadi pola itulah yang kita tangkap, Om Pai. Tentu tidak sedang membandingkan, jelas tidak bisa. Ya, benar. Tapi kita tuh menangkap polanya. Akhirnya hari ini tuh akan ada begitu, ada, dan itu nyata gitu. Iya. Nyata gitu. Teman ngopi ya di sini. Kalau boleh saya nyebut merek ya saya sebut merek. Boleh gitu dong. Kan. Saya kan yang ada acaranya. Boleh gitu dong. Kan? Boleh. Ini yang punya acara kamu. Iya, aku yang punya acara. Bebas. Ya bener Om Pai, bebas ya. Bebas dong. Iya, oke. Ada tuh namanya kajian trotoar tuh, katro tuh. Namanya kajian trotoar ya, di trotoar ya. Kalau trotoar tuh pinggiran jalan tuh akrab dengan orang-orang jalanan ya. Iya. Nah, orang-orang jalanan itu juga keblem lah oleh masyarakat, di mana mereka itu ya jauh dari keislaman, brutal, tidak mau diatur, pengen bebas sebebas-bebasnya gitu. Tapi benar, ketika dia terinstall dengan Islam, dengan syarat tadi dia ingin membuka akliyahnya, dia sangat open mind istilahnya. Nanti dia akan menemukan kebenaran yang diakui oleh akalnya. Kebenaran diakui oleh akalnya. Iya, kebenaran diakui oleh akalnya. Hari ini tuh dia Islam, tapi dia kan sudah nggak kenal Islam tuh, atau dia mungkin lupa ya kan, pakai lupa kepada Islam. Ini gara-gara kopi, ya. lupa kepada Islam. Akhirnya apa, Om Pai? Akhirnya dia tuh ya tidak lagi mengenal Islam. Begitu digambarkan Islam dengan menghadirkan akliyah tadi, iya ya masuk akal ya. Itu tidak akan pernah bergerak lagi tuh. Jadi udah ngunci. Jadi karakter akliyah itu dia akan menuntut bukti. Menuntut bukti, dan buktinya itu akan dia uji berulang-ulang sampai kesimpulannya tidak ada kebenaran kecuali itu. Betul. Nah, itulah yang ditemukan di Islam, karena Islam itu kesohihannya itu akan dibenarkan oleh akal, ketika dipraktekkan akan berkesesuaian dengan fitrah makhluk atau manusia. Dan dengan dua karakter itu nanti makhluk itu menjadi tenang. Wa yumla'ul qalbun tu'manina. Itu Islam. Inilah yang disebutnya nanti modal dasar kekuatan yakin itu. Nah, yakin inilah yang nanti akan menilai Allahnya itu sang Khalik itu adalah benar 100%, tidak akan tercabut dari pemikiran dia. Melihat Al-Quran juga akan benar 100% dengan bukti-bukti yang nyata yang tidak akan tercabut dari akliyahnya. Termasuk Muhammad sebagai messenger of God. Ngerti bahasa Inggris? Tahu dong. Iya. Tadi ngomongnya kopi, kalau ngomong bahasa Inggris itu kafe. Bisa dong. Nah gitu Om Pai. Jadi dengan karakter Islam yang memuaskan akal gitu ya, masuk akal sesuai dengan fitrah menenteramkan jiwa, inilah nanti Allahnya itu adalah Khalik itu sudah terbukti oleh dia, dan dia menjadi kekuatannya tuh. Tidak mau dicabut. Sama dengan Om Pai, kalau ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa? Hanya 4 saja jawabannya. Benar. Dipaksa jadi 5 tuh mau ngajak kelah ini orang. Ngajak kelah. Bungul berubah 5 itu gara-gara ditodong biasanya. Iya. Ditodong. Ini mah bungul lah. Iya. Tapi kalau yang nodongnya udah pergi baru dia ngaku lagi. Begonya. Iya. Masa 2 tambah 2 jadi 5, satunya dari mana? Bener. Gitu. Tapi begitu datang lagi, iya 5. Nggak akan tercabut. Nah itu Om Pai ya. Berarti ada ya Kang ya? Ada itu polanya terjadi, dan benar.
Sampai kesimpulannya begini, kalau dulu Nanti stop dulu, jangan pakai jangan. kesimpulan. Jangan dulu, karena Oke. kan kita masih panjang. ini nih. acara siapa sih Om? Acara aku Oh, dong, oke. harus mantap. Oh, oke. Ya kan? Somse. Oke. Pemirsa Mitra Edisi FM, sahabat edisi, Oh, masih lama Om Pai ya? masih lama dong. Tapi habis kopinya Om Pai. Belum, Oh, ini belum masih ada. diaduk lagi. Saya mengingatkan kembali untuk pemirsa untuk telepon interaktif atau bertanya via WA di nomor 0811 5445 895. Kepada mitra Edisi FM, ketika mau telepon interaktif atau bertanya via WA di nomor 0815 5445 895. Oke. Nah, ini boleh nih. Kang Iya jangan main kesimpulan-kesimpulan aja dong. Iya, Nanti aku- dikira kita udahan nih. Iya, saya kira udah mau Aduh, udahan ya. Mau udahan nih. Kita simpan dulu tadi sahabat Rasul Kisah. ya, Umar. Sahabat Rasul kalau kita mau bahas kan panjang nih. Panjang Sampai benar. Dan pagi. memang kita nih akan terus rindu ya. rindu banget. Ya, cerita-cerita yang kayak gini tuh bukan gibah ya. Insya Allah bukan gibah. Gibah. ini. Beda kalau kita cerita temennya Kang Iya, Iya. kan itu bukan gibah. Gibah. Tapi nggak gibah kalau nyeritain yang baik mah enggak. Iya, iya. Nah, ini kita simpan dulu sahabat Kisah Umar, Umar. kisah Umar bin Khattab. Nah, saya tertarik nih Kang Iya. Karena kan kita kemarin tuh temanya masih ingat tema pertama kita apa? Dari kopi untuk Palestina. Masya Allah, ingatannya luar biasa. Mautini. Wah, gaya ya? Gaya dong. Lagi dong? Enggak, jangan. Takut ada yang ini produser. Ada ya? Iya, oke. Nah, ini kan berkaitan dengan kisah-kisah heroik ya yang saat ini terjadi di Palestina ya. Sebenarnya kan kita Peperangan. peperangan. Kita tuh sebenarnya ngiri Kang ya dengan perjuangan saudara-saudara Muslim kita di Palestina ya. Karena satu-satunya sebenarnya yang merdeka tuh sebenarnya mereka gitu, bukan kita. Kita tuh terjajah secara akliah, secara ekonomi terjajah. Udahlah, kita tuh terjajah ya. Sampai terkunci mulutnya gitu ya. Bisa terkunci. Nah, saya teringat pada sebuah peperangan yang heroik nih Kang. Karena kan kita ketika kita ngomongin Gaza, Palestina, ngomongin Palestina, Gaza, ya, peperangan ya. Peperangan ini ya. Israel ini kan sebenarnya sudah kuat, kemudian dibantu oleh bala tentara dari Dari Amerika, negeri-negeri lain. dari Inggris, dari Prancis dan lain sebagainya. Negara-negara superpower tuh sebenarnya udah bersatu ya kan. Sedangkan ketika kita melihat di Palestina ini, jangankan yang terjauh nih Kang ya. Yang dekat-dekat aja tuh. Jordan. Jordan, kemudian Arab, sampai di Mesir itu kan ada temboknya tuh, tembok. Naudzubillah ya kan. Saya teringat dengan kisah Atau berarti bukan sahabat ini. Tapi ini kita melipir nih, Oh, melipir melipir. nih, Oh, melipir. Sahabat juga dong. Nah, kisah heroik ketika di perang Mu'tah. Mu'tah. Aku tadi mau ngomongin itu. Ngomong apa? Nikahmu. Iya. Jangan. Aku tadi mau ngomong Jangan, itu. jangan. Kita lo ngopi nanti Iya, ngopi malam ya. tuh nanti dia Masa langsung bocor kopi kita. Mutah gitu kan. Muktah ya kan. Saya suka kepleset kan. Jangan. Oke. Nah, di perang itu kan bala tentara umat muslim pada waktu itu 300.000 ya. Melawan 10.000 ya. 10.000. 10.000. Itu kan jomplang banget tuh Kang. Tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslim tuh Kang. Pada waktu itu Rasulullah itu kan mengutus sahabat Nabi ya. Sa'id bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Nah, Kang Iya pasti tahu tuh ceritanya. Ya, betul. Jadi ngobrolin tentang iman, ngobrolin tentang tadi sahabat. Iya. Sekarang ngobrolin tentang iman dikaitkan dengan sebuah peperangan ya. Betul. Salah satunya mungkin yang dimaksud oleh Om Pa ini adalah perang Mu'tah tadi ya. Iya, mutah. Aduh, astagfirullah. Ampunilah dosa kawan kami ya Allah. Amin. Amin. Gara-gara kopi nih. Jadi dari satu kisah perang itu memang ada yang fenomenal maksudnya. Nah, memang ada ceritanya panjang lah istilahnya, dikirim 10 utusan Rasul untuk nyampe dan lain deh itu mah Adi ya. Ini tentang Mu'tah ini tentang 3 orang yang Rasul itu sudah sampaikan. Jadi kejadiannya belum, tapi Rasul sudah menyampaikan kalamnya atau hadis itu. Runutannya ya. Jadi
akan dipimpin yang memegang liwa itu nanti adalah Zaid bin Harisah. Iya. Faida kotal tum, andai kata itu Zaid meninggal, istilahnya tumbang, dia akan diambil oleh Ja'far. Dan itu udah disebutkan gitu. Setelah diambil oleh Ja'far, dia akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah gitu. Nah itu ini banyak yang kita akan maknai ya terkait dengan ini, termasuk dengan iman nanti. Bahwa intinya tuh kita harus mengingat ini clue-nya adalah iman. Jadi dalam perang Mu'tah tadi ya, Rasul menyampaikan ada satu hadis keterangan yang Rasul itu sudah menyampaikan sebuah hadis dan itu kejadiannya belum gitu loh. Dan benar saja ketika peperangan terjadi, kisah heroik itu sangat fenomenal. Pertama gini, bahwa komando perang itu dipegang dan dicirikan dengan membawa liwa gitu. Dengan bawa liwa. Ya, bendera gitu. Maktubun alaihi la ilaha illallah itu dalam sebuah hadis. Ya, itu benderanya, itu panjinya. Panji itu dipegang dan itu bagian dari marwah umat, marwah Islam, marwah pasukan, harga diri gitu ya. Bahasanya gini, kalau jatuh itu panji maka jatuh runtuhlah semangatnya, runtuhlah kemenangan gitu tuh gambarannya. Nah, kalah lah gitu. Iya, kalah lah bahasanya. Nah, ini yang paling luar biasa. Nah, dalam peperangan tersebut ternyata betul saja yang memimpin komando pertama adalah sahabat Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Lalu Zaid bin Harisah mempertahankan perang tersebut, ya berperang dengan seperti biasa heroiknya. Lalu akhirnya juga tumbang. Nah, sesaat tumbangnya tadi hampir terjatuh itu si panji tadi, itu langsung benar saja. Jadi perkataan Rasul itu, nah ini nih maksudnya, perkataan Rasul adalah benar, pasti benar. Gitu. Akhirnya apa? Benar saja, yaitu komando yang seperti faidza qataltum, andai kata itu meninggal, itu yang pertama Zaid, maka yang kedua adalah Ja'far. Betul saja, Ja'far lah yang akhirnya mengambil itu panji. Panjinya tuh diambil oleh beliau dan dia berperang dengan sangat luar biasa. Nah, dengan sangat luar biasa, dengan semangat dan penuh dengan tidak ada kata lelah lah. Seolah-olah tuh bahagia dia perang itu tuh. Beda sama kita ya, ngasilin duit aja nggak ada bahagianya lu mah. Nah itu. Nah yang sangat fenomenal itu ya itu, ketika Ja'far memegang panji tersebut, musuh-musuh Islam ini menghantam tangannya Ja'far yang memegang panji tersebut. Itu tidak ada meraung, nggak ada menangis, nggak ada ngeluh, nggak. Begitu putus dilihatnya apa? Bukan tangannya jatuh, aduh tanganku gitu. Enggak, atit gitu. Aduh atit, enggak. Begitu jatuh yang ada di benaknya beliau adalah marwah umat. Panji ini yang jadinya ciri mereka itu akan berteriak kalah kalian. Wow, enggak mau tuh. Nah, inilah yang mungkin kalau semangat ini heroiknya di dalam sahabat itu saya sedikit agak menyandingkan kepada sahabat kami di Gaza. Ya Allah, ini tentang marwah umat, ini tentang Masjidil Aqsa, ini tentang kiblat pertama, ini tentang harga diri Islam. Ini yang saya tuh melihat, dia udah nggak mikirin tangannya gitu loh. Tangannya itu diputus sampai lepas benderanya atau panjinya itu di tangan itu. Tapi dia bukan nyelamatin tangannya, enggak, udah. Gak ada raungan, gak ada apapun kecuali fokus kepada dia adalah marwah umat. Yang dia pikirkan adalah keruntuhan yang nanti akan diperolok-olok, yang nantinya mungkin dakwah akan menjadi redup. Dia ambil oleh tangan yang lainnya, yang masih ada, diambilnya itu panji. Akhirnya dia bergerak berdiri gagah lagi gitu. Ayo, siapa coba? Ini yang nantinya ini. Bahan dasar apa yang dengan panji itu tangannya lo putus, dia berdiri tegak dengan pede, dengan bahagia tuh. Kecuali apa? Faith, iman. Itu tuh. Diambil oleh tangan kanannya, lah musuh Islam ngapain? Ya dihantam lagi, maka putus dua-duanya. Begitu putus dua-duanya, dihapit oleh sisa lengan yang sepotong-sepotong dua, kanan sama kiri itu. Dihapit tuh ompai. Dihapit. Kayak gini lah kalau makanan tuh lagi lapar tuh, lepas kanan, ambil ini, ambil ujungnya, yang penting ketangkep gitu. Iya, benar. Ini bukan tentang makanan. Betul. Ini tentang sebuah harga diri yang dicirikan dengan panji itu. Dihapit oleh kedua lengan itu yang tersisa dengan berlumuran darah, dan sekali lagi tanpa raungan.
tanpa raungan. Dia fokusnya harga diri umat, dia fokusnya kepada Panji yang jangan sampai terjatuh harga dirinya. Ya, itu kan lafaz la ilaha illallah terjatuh tuh dihukumi oleh musuh tuh ya kalah kalian gitu. Diambil dan berdiri tegak lagi. Masya Allah ya. Masya Allah. Susah saya membayangkan itu semangat dari mana datangnya. Tapi musuh Islam seperti apa? Akhirnya dia menghantam, menusuk, merobek-robek badannya sampai akhirnya Ja'far tadi tumbang sepaket dengan yang dia pegang yaitu Panji. Dan lagi-lagi Rasul pasti benar omongannya. Kata Rasul, fa idza qaltaltum yaitu Ja'far, apa yang menggantikan? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha akhirnya bergerak mengambil itu Panji lagi, Abdullah bin Rawaha. Nah, kisah ini yang istilahnya memang panjang lah Om Pai kalau kita ceritakan bahwa Ja'far ini sebelum berperang dia pernah bersyair yang syairnya itu sangat penuh keyakinan gitu. Makanya beda ininya apa? Singgasana yang diberikan oleh Allah di surganya sudah dikabarkan tuh dengan yang lainnya. Terutama yang terakhir tuh, yang Abdullah bin Rawaha sebelum bertempur ya beliau sempat memberikan nasihat sebagai bentuk kegrogian dia, keraguan dia. Itu membuat sebuah nasihat. Nah akhirnya apa? Ya kalau ke manusia bisa saja kan terlupakan atau ter-PHP kan Allah manda. Akhirnya kan singgasananya siapa? Abdullah bin Rawaha miring gitu. Beda dengan Ja'far, Ja'far itu sudah singgahsana yang paling luar biasa dan Allah berikan apa? Pengganti lengannya yaitu sayap. Nah, sayap tuh sayap. Makanya beliau tuh punya sayap di surga tuh, yaitu Ja'far. Nah, ini yang kalau digambarkan lagi-lagi semua kisahnya ini andai kata tidak ada iman. Andai kata tidak ada iman. Yang kalau tadi kita ceritakan semua berawal dari kekokohan iman itu dari apa? Produktivitas iman yang kokoh itu dari mana? Kan diawali dengan terkuncinya akal, bahwa akal ini menangkap kebenaran, menuntut bukti dan tidak bisa bergerak lagi. Sehingga iman itu sifatnya apa? Tasdikul jazm, dia benar pasti. Pasti benar. Pasti benar dan dia itu memang sudah sesuai dengan yuwafikul fitrah. Okay. Nah itu sudah wakinya udah tepat ada, tidak bisa dipungkiri gitu. Nah itu kisah apa itu? Kisah perang Mu'tah. Masih banyak waktu kita. Masih. Kalau masih banyak waktu kita bergerak ke perang yang berikutnya. Sebentar dong sebelum bergerak. Ini acara saya ya. Oh acara. Tolong. Jangan bikin pakem sendiri. Nggak boleh dong. Nah ini Kang ya. Alhamdulillah. Sayangnya ya acara Om Pai nggak ada kopi benerannya, kita ngoceh-ngoceh kopi. Minum dong. Apa? Itu loh pencitraan Pak. Kopi. Nah, saya tuh rindu gini Om Pai. Rindu ngomongin gini. Kopi anu gitu ya. Acara ngopi dipersembahkan oleh Kopi Anu gitu. Murah harganya, enak rasanya. Ya pengen tapi belum murah hadir. Tapi murahan. Iya belum hadir. Iya belum hadir. Jadi karena rindu saya tuh ngomongin itu. Karena kan kita baru edisi kedua. Oh amin. Mudah-mudahan sok mangga mudah-mudahan. Edisi kedua 100. Jangan atau jangan. Kelamaan ya. Tapi ya anu Om Pai, artinya gini, saya mengingatkan lagi, mudah-mudahan ini penuh faedah walaupun mungkin ecek-ecek yang ngomong ya. Tapi ada faedah. Insya Allah. Yang mudah-mudahan tuh ketika ini punya nilai dakwah, apapun yang mensponsorinya, mensupport, yang membuat ini menjadi keberlanjutan, itu menjadi pahalanya juga. Insya Allah begitu. Yang saya udah dengar-dengar juga ini jangkauannya jauh loh. Jauh. Iya, tadi kita ketemu kan, saya akan mendengarkan dari daerah Pasir gitu. Betul. Benar. Luar biasa. Ini mau diceritain di sini apa nanti? Jangan. Okay. Nunggu ini dulu apa? Ini kan untuk trigger para sponsor ya. Iya, trigger. Kang Ya, ini ada pertanyaan dari Mitra Edisi FM nih Kang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi malam. Saya Muhammad Fajri Asari di Jalan Soekarno Hatta, kilometer 2 Strat 6. Stop dulu. Antum bacanya Soekarno Hatta itu. Soekarno dong. Saya kan ejaan lama. Kayak tadi dong. Kopi. Iya. Kopi itu kenapa kering Om? Aslinya nggak ada kopinya. Bener. Nih Kang Ya. Sekitaran Masjid Al Musyawir yang saya tanyakan, satu, bagaimana kriteria orang mukmin yang membuat takjub Rasulullah SAW? Dua, mengapa kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad melalui hadis? Mohon pencerahannya, syukron jazakallahu khairan. Diulang Om Pai pelan-pelan. Pertanyaan satu apa? Nah ini pelan. Apa? Bagaimana kriteria orang mukmin yang membuat takjub Rasulullah?
Bagaimana kriteria orang mukmin? yang bikin takjub tuh sama Rasulullah. Oh, jadi istilahnya Rasul itu akan takjub kepada Orang orang mukmin. mukmin gitu ya. Kriterianya apa sih? Sesungguhnya kalau dari hadis banyak. Terus satu, yang kedua, Yang kedua tadi, mengapa kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad melalui hadis? Oke. Jadi dua pertanyaan dari Mas Fajri, terima kasih. Iya, Oke. Mas Mari Fajri, kita terima lanjutkan dengan perang berikutnya. Lain ya. Ini acara saya. Oh iya, Tolong maaf, dihargai ya. Siap. Jadi kriteria ya jelas ya, insya Allah keterangan dalil nas itu banyak juga bahwa Rasul itu ya, kalau saya itu suka baper dengan sebuah hadis yang mana Rasul itu menyampaikan kerinduannya kepada kita. Umatnya. Ngomongnya bukan umat, Apa itu? saudara, Saudara. ikhwani. Dan pada saat itu ikhwaninya itu para sahabat di seputar Rasul mengatakan, bukankah kami adalah keluargamu Rasul? Kata Rasul, bukan. Engkau adalah ashabi, engkau adalah sahabatku. Gitu. Jadi engkau adalah sahabatku. Jadi kalimat kalau saya boleh sandarkan bahwa takjubnya Rasul, artinya tuh gini lah, Rasul tuh di antara takjub bolehlah saya ambil sebuah kerinduan. Ya kita ambil nih rindunya. Nah keterangan itulah, hadis itulah yang akhirnya saya ambil. Rasul itu ternyata rindu kepada ikhwani. Ikhwan itu adalah keluarga. Keren dak tuh kalau ternyata ada yang ngaku-ngaku sebagai temannya aja keren. Iya. Ternyata dia adalah seorang keluarga. Wah kan lebih keren. Misalkan ada seseorang yang siapa ya, misalkan Ompai ini orang terkenal lah sebalik Balikpapan. Memang dong. Aduh astagfirullah. Kenapa contohnya? Misalkan Ia Kurniawan ini orang terkenal gitu. Masa iya? Masa iya? Astagfirullah. Tutup aja acaranya. Jangan dong. Misal aja kan Ompai ini misal. memang terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan keramahannya, kaya rayanya, sangat dermawan misalkan gitu. Teman-temannya itu akan bangga tuh. Sahabatnya, kira-kira saudaranya lebih nggak kebanggaannya itu? Bangga banget. Gitu. Baru yang ngomongnya tuh Ompai, ini saudaraku. Itu kayaknya tuh grogi gitu tuh. Getar gitu. Iya, bergetar tuh. Iya. Kalau bergetaran tuh beda. Iya, itu baru Ompai, yang itu pun hayalan ya kan. Ini bayangan, ini real di mana gini lah. Kalau anak muda nih, ini beliau nyebut umur nggak ya bertanya? Enggak. Bagusnya nyebut umur. Nanti syaratnya ditambahkan. Biar punya alasan. Ini jangan dibaca, nggak ada umurnya. Padahal pertanyaannya sulit gitu. Oke. Jadi misalkan gini, jika Muhammad Fajri ini muda nih ya, betul. Maka anak muda ini kan punya apa namanya itu apa? Idola. Seringlah kita sebut idola itu bahasa umum, tapi yang lebih spesifik itu idol. Idol itu di mana dia itu orang yang dia tahdiskan, dia sucikan. Gak boleh ada cacat itu idol tuh. Perfect lah. Kalau kulit tuh mulus, ya mulusnya tuh seperti itulah ya gitu. Ya kalau hari ini kan banyak loh. Termasuk juga ikhwan sama akhwat yang di Balikpapan. Idolnya itu kan Korea misalkan. Jongkok gitu kan, berdiri gitu. Enggak, nama jongkok tuh nama ya. Dan itu saking mengidolakannya tuh tidak mau dia tuh dicela tuh. Kira-kira jongkok datang ke sini. Misalkan anak muda itu Fajri, terus dia, "Hai Fajri, aku sudah terima WA-mu." Seneng nggak tuh Fajri? Wah, runtuh. Itu mungkin followernya, kalau bahasa ini followernya langsung naik gitu lah. Di tag gitu di IG-nya oleh beliau si jongkok itu kepada Muhammad Fajri tadi. Kira-kira followernya nambah nggak? Nambah tuh. Gitu kan? Iya benar-benar. Di mana pusat perhatian seluruh Balikpapan kepada jongkok merhatiin dia, gagah nggak? Gagah. Ini gambarannya, begitupun nanti ya, di mana ini real gitu ya, bukan Ompai, bukan jongkok, tapi ini Kangjeng Nabi Muhammad SAW, di mana nanti di yaumil akhir di alam mahsyar, seluruh makhluk dari mulai Adam alaihissalam sampai kiamat kelak tidak ada pandangannya, harapannya kepada Muhammad. Karena ada Muhammad itu yang punya apa? Syafaat. Nah kalau bahasanya gambaran seperti ini idol nggak tuh? Idol banget kalau bahasa ya. Tentu jauh lah, tidak bisa dibandingkan. Benar. Tapi lihat ketika Nabi akhirnya menyapa kami dengan ikhwani. Nah ini yang akhirnya itu sahabat langsung cemburu tuh. Bukankah kami adalah ikhwan? Bukan. Antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Terus yang mana ikhwani? Lalu Rasul menyampaikan, dia tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Dia melaksanakan syariatku. Gitu.
Dia tidak pernah mendengar ucapanku. Tapi mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikutku. Begitu kurang lebih susunan dalam konteks hadisnya. Iya. Yang akhirnya tuh di mana itu orangnya? Ya hari ini umat Muhammad yang tidak bertemu dengan beliau tapi kita menjadi pengikut yang setia. Yang mudah-mudahan sampai wafatnya kita ya, termasuk Mas Fajri itu. Iya. Ini Iya. pertanyaan kedua udah dijawab. Mengapa Bah, kita itu harus nomor 1. Yang kedua belum ya? Nomor 1 kan itu. Iya. Ini host abal-abal, mohon maaf ya. Nanti pekan depan kita ganti. Kopi dulu. Jadi itu memang nomor 1. Akhirnya itu Kang Pai. Jadi saya lihat akhirnya kita ini jadi gini, ketika hari ini kita nggak ketemu Rasul tuh kita udah bagian yang ikhwani. Syaratnya apa? Ittabi'u. Ittiba kepada Rasul, dan Rasul bawa apa? Bawa Al-Quran, bawa Allah. Akhirnya kan sepaket tuh. Ya intinya gampangnya tuh. Nggak boleh satu-satu ya, Nggak parsial ya. Kafah tuh. Kafah. Samil wa kamil sebagaimana dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Itu sepaket gitu. Jadi nggak bisa sepotong. Gitu. Emang kue. Nggak ada ya? Tadi bawah ya. Jangan disebut itu merek yang tidak mensupport kita ya. Belum ya. Iya belum. Kopi dulu, kopi. Aduh, virtual lagi. Itu nomor 1. Nomor 2-nya tuh tadi ya, kenapa? Ya gini. Kalau udah berakidah Islam, di mana akidah Islam itu kan pertama, syarat menjadi Islam itu kan kalau kita bahasannya di rukun Islam. Menyaksikan dirinya, mempersaksikan dirinya, yaitu syahadat kan. Ma huwal Islam ya, di Arba'in itu ya. Al-Islamu huwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shauma fi yaumi Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kita rukun Islam tuh. Yang 5 itu. Nomor 1 apa? Syahadat. Begitu ngomong syahadat, dia mempersaksikan dirinya kepada Allah sebagai Tuhannya. Ridho dia. Raditu billahi rabbah wa bil Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, sepaket. Termasuk kalimat 2 syahadat itu. Kenapa 2 syahadat? Karena persaksian kedua kepada Muhammad. Gagal dia jadi Islam kalau Allahnya iya, tapi kepada Kangjeng Muhammad dia tidak ngaku Rasul, batal dia. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dalam paket itu maka sumber yang benar untuk menjadi sumber landasan dalam perbuatan kita berislam, berkehidupan, memakai Islam adalah 4. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, ketiga ijma'nya sahabat, yang keempatnya qiyas. Yes. Jadi kalau dipertanyakan kenapa harus meyakini, ya kalau tidak meyakini hati-hati. Jangan-jangan hati-hati gitu. Ya itu paket komplit. Tentu nggak akan beres di sini. Iya. Perlu mungkin silahkan untuk kopdar ya. Kopdar itu kopi sampai dardaran gitu. Ya karena enggak itu mah tapi kok tenang, kalau kopdar itu kopinya bukan virtual. Tapi bukan kopdar itu kopi sama telur dadar kan? Bukan ya. Baik. Ada nasi goreng kan? Oke, siap. Nah, ini Kang Ya, ada pertanyaan kedua. Datang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pendengar dari Gunung Bakaran. Ingin itu bertanya. Kayaknya di Balikpapan. Ini kayaknya di Balikpapan. Selatan ya. Dari Gunung Bakaran. Ingin bertanya pada ngopi malam nih, kenapa orang pintar dan berakal kok bisa jadi komunis atau ateis? Ya. Kenapa orang pintar berakal menjadi komunis dan ateis? Jadi begini. Ini langsung jawab benar, tapi ini 4 menit loh. Jawab, 4 menit dong. Ini 4 menit, ini 2127. Iya. Sayang ya, ini gambaran aja kepada mitra IDCFM. Kalau memang kurang tuh memang butuh untuk dibeli acara tetangganya. Tapi butuh supportnya. Sehingga bisa jadi jam 10. Tapi ya mudah-mudahan jadi bisa dikondisikan. Iklan mulu nih. Kelihatan ada iklan masuk katanya. Gimana tuh Kang? Kok bisa. Orang pintar dan berakal banyak yang ateis dan komunis? Jadi gini, bahwa manusia itu punya akal, itu pasti ada gitu. Yang membedakan manusia dengan hewan itu kan akliyah gitu ya. Akalnya. Sementara akal ini bukan otak. Otak itu adalah organ tubuh di dalam tubuh manusia. Kalau disusun dalam akal, dia bagian dari berpikir atau akal. Bagian dari akal itu ya adalah otak. Sehingga kita harus paham dulu akal itu atau akliyah tadi. Akliyah itu adalah proses itu ya. Mengindra sesuatu gitu ya, yang nantinya itu di sana memerlukan apa? Alat indra. Ada objeknya, ada alat indra. Jadi mengindra sesuatu itu objek tuh. Terus alat indra itu alatnya tuh. Dan itu harus ada otak
Karena nanti otak ini yang menyimpan informasi sebelumnya. Jadi 4 syaratnya. Ada fakta yang diindra, ada alat indra, ada otak, ada informasi sebelumnya. Maklumat. Informasi sebelumnya tuh kayak gini. Ompai itu namanya itu gelas. Isinya bukan kopi. Iya. Gelas aja dulu ya. Gelas ya. Nah, begitu nyebut gelas tuh, gelas itu didengar lalu masuk ke dalam otak, disimpan tuh. Gitu tuh. Nah, otak tuh fungsinya untuk menyimpan informasi. Ya kurang lebih seperti memory card lah. Betul. Tinggal dia itu ketahanannya berapa, kapasitasnya berapa. Nah, itu akliyah. Nah, bagaimana ada orang yang berpikir tapi dia akhirnya dia ateis, ya tergantung dia yang masuk ke dalam otaknya apa. Nah, akhirnya kita bahas nih ateis atau tadi itu apa? Komunis. Ya, komunis itu kopi jeruk nipis bukan? Lainnya kopi manis. Itu yang tanya tuh apa tadi? Ateis apa tadi? Ateis dan komunis. Anggap gitu ya. Iya. Oke, kita ini panjang loh ya. Siap benar? Ngomongin ateis. 3 menit. Ngomongin ateis nanti akan saya bedah berbeda dengan komunis dan ateis gitu. Ateis dulu ya. Oke. Ini saya kasih waktu 3 menit menunjukkan kapasitas seorang pembicara saya bagus dulu. Untuk besok dipakai lagi apa enggak? Iya benar. Oke, ateis itu kan tidak mengakui ada Tuhan, selesai sudah ya. Betul, Sementara komunis di mana dia berpikirnya itu enggak ada Tuhan. Gitu. Komunis itu apa yuk? Menjadikan sesuatu itu berasal dari alam semesta. Oke ya. Oke, 3 menit habis? Belum. Oke, jadi saya tidak layak untuk bukan depan. Oke. Kaitan tentang akal. Lalu akhirnya ada yang kok nggak Islam. Betul. Padahal pinter. Padahal pinter, iya. Pinter itu buah dari apa yang masuk, terus dia kalau direspon dia merespon, itu pinter gitu loh. Iya. Tapi akal itu bukan menandakan dia akan menjadi auto Islam atau di luar Islam. Benar. Bukan itu. Jadi kan ada maklumat tuh yang masuk ke otak gitu kan. Nah, maklumat ini ketika yang masuknya adalah tentang ateis, bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan, yang ada adalah sesuatu atau materi, dan materi ada gara-gara materi. Jadi hanya materi saja yang paling abadi. Itu yang masuk ke dalam otaknya, maka seakal-akal apapun itulah yang akan keluar. Itulah yang akan menjadi keyakinannya. Karena udah termindset di sini ya. Jadi tadi pertanyaannya itu ada satu kesalahan berpikir, ada kesalahan mengkerangkakan. Jadi seolah-olah kan pertanyaan gini, orang yang berakal akhirnya akan Islam. Lain begitu. Orang yang pintar. Orang berakal dan pintar. Jadi orang yang berakal itu karena ada proses tadi tuh. Ada mengindra, ada alat indra, ada otak yang sehat, itu ada informasi. Maklumat. Kalau informasi itu masuknya adalah tentang ateis dan kesimpulannya adalah kebaikan, dan kata dia itu terpuaskan karena nggak ada pembanding, akhirnya dia akan meyakini itu gitu. Iya. Jadi itu yang harus diuraikan. Maka akliyah, kehadiran akliyah itu untuk menimbang sampai nantinya dia itu terpuaskan atau tidak. Gini ya, Om Pai, jika hari ini di depan Om Pai hanya ada satu pilihan benda, lalu saya bilang baik, maka kesimpulannya bakal baik. Tapi kalau saya hadirkan yang kedua dan ketiga, mau ngomong baik tentang ini, tapi faktanya yang sebelah lebih baik, ada pilihan lain? Ada. Nah, inilah yang menjadi orang itu kalau merasa ingin diganti itu maklumat yang masuk, itu harus dimasukkan pembandingnya. Betul. Jadi akal inilah yang menampung, proses berpikir inilah yang memproses, sehingga nanti Islam ini ternyata lebih baik. Oh, yang masuk akal. Oh, yang memuaskan pikiran kita. Oh, yang menenteramkan hati. Dan memang ini kesesuaian dengan fitrah sebagai makhluk kita. Gitu ya. Iya. Nomor 2 loh. Oke, ada lagi pertanyaan? Kan depan kita nggak usah pakai judul, nah jawab pertanyaan aja ya. Nah, mungkin udah terjawab ya. Pertanyaan satu paket. Berarti bukan berarti orang yang pinter, yang berakal itu auto Islam, enggak juga. Harus proses berpikir. Ini pertanyaan terakhir nih, sekaligus inline dengan yang tadi nih Kang Yani. Assalamualaikum Radio IDC FM, saya Ruslan. Ini dari SMPIT Al Azhar Boarding Tritip. Wow, Tritip bro. Jelas nggak ya ke Tritip ini? Jelas ya. Izin bertanya. Ini diizinkan nggak ya? Iya, terserah kan Om Pai yang punya acara. Punya acara ya. Kuizinkan jadinya, kuizinkan. Diizinkan. Iya dong. Apa yang membuat sahabat Nabi SAW, Nabi ini contoh sahabat Umar bin Khattab tidak takut pada apapun kecuali pada Allah. Padahal janji Allah dan Rasulnya sama dengan kita nih.
yakni surga bagi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Jadi pertanyaannya apa? Kesimpulan dari pertanyaannya? Pertanyaan dari Apa yang membuat Umar bin Khattab itu tidak ada takut kecuali hanya kepada, ini kayaknya Bapak guru ya? kayaknya begitu sih. Ini kan SMP itu ya? Iya, dan kalau aku lihat ketikannya itu dari EWA ya. Kalau Iya, lihat ya. dari tulisannya dia sudah nikah deh kayaknya. Kayaknya iya deh. Enggak ya. Penting nggak yang begitu? Enggak dong. Iya, Oh, ngopi ada aja. malam nggak penting Makanya ternyata ya. makanya ngopi, ada kopinya. Oke, intinya pertanyaannya tadi menanyakan bahwa Umar bin Khattab itu Tidak takut Tidak pada takut. apapun kecuali pada Allah. kenapa? Padahal udah ada janji tuh Allah dan Rasulnya sama dengan kita, yakni surga bagi yang bertakwa dan pada yakni surga bagi yang bertakwa pada Allah. Bertakwa aja kan sebenarnya udah cukup gitu kan. Kenapa Umar bin Khattab ini Baik. sebegitu luar biasa? Terima kasih jawabannya Om Pai. Baik. Iya. Pemirsa, siapa? Saya balik ya. Ya itu pertanyaan tuh sebetulnya itu panjang betul, bahwa pertanyaan itu begini, kenapa Umar bin Khattab menjadi tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah gitu. Itu yang dinamakan konsekuensi berislam, konsekuensi akidah. Jadi akidah itu atau sesuatu yang menjadikan dia tuh menjadi iman itu kan itu yang ngomonginnya adalah akidah itu Om Pai. Iya. Bahwa akidah inilah yang nanti kesimpulannya begini, bahwa kami ini dengan akal tadi memuarakan kebenarannya itu tidak akan ada yang dibenarkan kecuali yang dari pemikiran Islam tadi, kecuali yang dibawa oleh Rasul tadi, yang sumbernya adalah dari Allah. Nah sehingga Allahnya itu begitu dikenali, oh ini sudah pasti benarnya. Nah inilah Tuhan berarti gitu. Berarti Allah ini Tuhan, Khalik, pencipta. Maka dia simpulkan pencipta sifatnya seperti apa. Sementara yang diciptakan sifatnya seperti apa. Nah perbandingan sifat pencipta dan yang diciptakan inilah yang akan mengunci kita. Layakkah kita untuk takut kepada makhluk? Ketika ada legitimasi yang lebih harus kita ambil. Iya. Maka itulah ya, itu adalah konsekuensi akidah. Ngomongin kepada satu titik saja, yaitu tentang Khalik, pencipta. Misalkan Allah ini Al-Mudabbir, yang mengatur. Allah ini yang memberikan aturan misalkan. Maka ketika digambarkan oleh dia, akliyahnya kan dia sudah terpuaskan bahwa alam semesta, kehidupan dan manusia semua ada oleh beliau, oleh Allah. Semuanya yang memproduksi adalah Allah. Segala rahasia dan yang terkandung dalam makhluk-makhluk yang tahu adalah Allah. Dampak apapun yang akan terjadi atas segala interaksinya Allah juga yang tahu. Maka ketika Allah ngasih aturan, tidak ada lagi dalam akidah Islam kecuali membenarkan, pasti benar. Kan itu akliyah tuh. Iya. Makanya nanti itu ada dalil akliyah, itu masalahnya. Nah dari proses begini, dari proses pemahaman itu, maka kira-kira kita makhluk ini menjadi apa? Iya. Kan akhirnya kesimpulannya Allah tuh ajaliyun, tak terbatas, sementara makhluk Terbatas. mahdudatun. Jadi akhirnya yang terbatas ini kira-kira mau nentang sama yang ajali gitu. Iya. Nah, kan enggak. Songong. Ya, akhirnya itu apa? Kalau hari ini dunia yang sifatnya mahdudah, yang lemah saja ternyata sakit, kira-kira Allah yang tidak terbatas tadi kalau nyiksa bakal lebih sakit tak? Sakit. Kalau sebentarnya kita di dunia ini terasa lama, kira-kira kalau Allah ngomong kholidina fiha lebih lama lagi nggak? Baru isinya siksaan. Ini lebih takut akhirnya. Dan itu konsekuensi akidah. Nah, para sahabat itu tuntas di sana. Iya. Jadi ngomongin tentang neraka dia takut setakut-takutnya, ngobrolin tentang surga termasuk pahala dikejar sebisa-bisanya. Termasuk salam. Salam tuh banyak yang kita nyebut salam orang nggak mau jawab itu. Anggapannya kayak receh. Iya. Padahal jawab salam akhirnya wajib. Ya, wajib kifayah, kalau udah ada yang jawab ya berarti nggak jawab nggak masalah. Tapi kalau jawab dapat pahala enggak? Dapat. Kalau itu disebut receh, sahabat-sahabat tuh Om Pai kalau berjalan itu ketemu dengan cabang jalan, dia lari itu berpisah. Biar ketemu lagi, duluan baca salam. Nah, Sampai segitunya ya. begitulah lihat gambaran para sahabat yang keimanannya produktif, keimanannya sangat nyata, seperti juga para sahabat yang akhirnya kita kenal dengan Sumayyah. Nggak nampak sorga di depan matanya, tapi ketika disiksa lalu dikasih gambaran oleh Rasul, wahai keluarga Yasir, inna maukumul jannah, untuk kalian adalah sorga. Jawabannya beliau apa? Ya Rasulullah, sorga sudah ada depan pelupuk mata saya. Padahal matanya mirip nggak dengan kita? Sama, ngedip juga. Sama. Tapi iman inilah yang disebut produktif, lalu dia kokoh dan tidak ada yang dia pandang kecuali tujuannya untuk akhirat saja. Kecuali untuk cari ridho Allah saja.
Nggak penting hari ini misalkan kaya, tapi kalau ternyata menghasilkan mendulang berjuta-juta dosa. Itu. Jadi harus bagaimana umat Islam? Kaya dan caranya dapat ridho Allah. Masya Allah. Wow, itu yang harus terjadi. Keren. Iya, ngomong ngopi bahagia. Ngopi bahagia, Iya. ngobrol perkara ngobrol. Islam tengah malam. Malam. Salah, ngobrol perkara Islam dan masalah dan umat. masalah umat. Tengah malam. Kan namanya juga bukan punya acara, saya mah ini diundang. acara. Oh ya diundang. Astagfirullah. Ini over kayaknya. Over. Gini Kang Ya, kita kasih waktu 3 menit nih untuk tadi kan antum mau udah closing tuh. Ibroh dari Umar dan 3 sahabat tadi tuh. Iya. 3 menit ya. Ya, boleh ternyata kalau bersanding dengan yang punya acara tuh ya tersiksa juga. Padahal Iya, ada yang andalan yang ingin saya ceritakan tentang perang itu, tapi ya kita tunda saja ya. Karena pertanyaan. Baik, kalau bukan depan kita isi dengan pertanyaan saja Om Pai. Iya benar. Kesimpulannya teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa pada hakikatnya iman inilah yang akan kita dongkrak dan iman inilah yang akan kita pertaruhkan di hadapan Allah. Dan iman inilah pula lah yang akhirnya di sana mengandung sebuah tujuan, bahwa kehidupan kita ini gara-gara iman, yakin, percaya kepada Allah, Rasul, termasuk tuh khobar-khobar atau informasi yang disampaikan Allah Rasul melalui Al-Quran dan hadis. Akhirnya kita tidak bisa mengelakkan lagi bahwa tujuan kita ini adalah kembali kepada Allah dalam ridhonya Allah. Iman dikaitkan dengan adanya contoh dari para sahabat. Iman yang disajikan dalam sebuah peperangan yang itu menjadi hibar untuk kita, baik Mu'tah, baik Badar, baik perang Khandaq, itu sangat banyak untuk kita gali. Harusnya kita umat Islam tidak akan merasa kosong, termasuk kesepian, termasuk mencari contoh, kecuali hanya dari Rasul, para sahabat, atau dari tarikh-tarikh yang sudah diakui kebenarannya. Tujuannya bukan hanya hafal, bukan hanya ingin menarik, tapi harus menghasilkan pertumbuhan iman, menjadi taqarrub ilallah, takut hanya kepada Allah, roji atau berharap juga hanya kepada Allah. Dan itulah yang harus menjadi kesimpulan malam ini. Ngopi malam, kalau tadi ngobrolin tentang sejarah lalu kita menjadi kental lekat dengan Allah, maka ngopi malam juga kita nanti ngopinya beneran harus menjadi faedah dan mendekatkan juga kepada Allah. Demikian Om Pai. Amin. Jazakallah khairan Kang Ya atas ini tausiah atau apa sih sebenarnya? Ngopi dong. Saya ngetes saja. Terima kasih Kang Ya atas pemaparan yang luar biasa kaitannya dengan sahabat yang ibrohnya dapat kita ambil seperti yang disampaikan oleh Kang Ya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di penghujung acara Mitra Edisi FM, sahabat Edisi FM. Jangan lewatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masih tetap stay di sini di Jumat malam ya, di Jumat malam. Jangan sampai lupa siapkan kopinya, hangatkan airnya, seduh yang benar-benar diseduh ya. Jangan kayak barusan gitu. Jangan kayak barusan. Baik Mitra Edisi FN, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.